Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma na'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika rabbana ayahduruna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afri alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afri alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'aana. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma hafadna min baini aidina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nuqtala min tahtina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasyarri kullihi ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa na'udzubika min syarri ma 'adza bi 'abduka wa nabiyyuka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah marzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilma malaikatil muqarrabin wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qada'i khaira. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa aslih umurana bil Qur'an wasfi mardana bil Qur'an wa addi duyunana bil Qur'an wa farij humumana bil Qur'an wa ufil li mautana bil Qur'an wa sallim musafirina bil Qur'an
واحفظ إمام زماننا بالقرآن وأجل فرج إمامنا بالقرآن واحفظ علماءنا بالقرآن واكشف كروبنا بالقرآن واحفظ قائدنا بالقرآن وانصر جيوشنا بالقرآن وارحم إمامنا بالقرآن وارحم شهداءنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب Amin, العالمين. amin, ya Rabbal Alamin. Ini terbukti jamaah. Jadi manusia itu yang perlu dibentuk, yang perlu diperbaiki dulu itu bukan raganya, tapi jiwanya. Jadi kalau sudah jiwanya rusak, sistem apapun, model apapun, sesempurna apapun, kalau jiwanya rusak, apapun akan dijalankan oleh jiwa yang rusak. Maksud Nabi sebelum jadi Nabi, dibersihkan oleh Allah hatinya supaya bisa menerima Al-Quran sesuai dengan kehendak Allah. Kalau sudah jiwanya kotor, hatinya kotor, model apapun, secanggih apapun, akan mengarah sesuai dengan hatinya masing-masing. Coba lihat surat-surat Makkiyah. Apa itu membentuk hukum? Apa itu mengajak kepada hukum? Semua mengajak kepada apa? Akhlak, tauhid, membersihkan jiwa. Akhirnya begitu di Madinah, mereka minta hukumnya Homer itu apa, hukumnya judi apa. Jadi mulai mereka sadar bahwa saya harus ngikuti hukum. Jadi kalau manusia sudah tidak sadar hukum, hukum apapun akan dimanipulasi demi kepentingan duniawi. Jadi tidak usah kaget ya. Zaman inilah sejak dulu sampai zaman sekarang bukan berarti orangnya tidak tahu, sudah tahu, cuma tidak takut kepada Allah. Tidak cinta akhirat, tapi cinta dunia. Padahal tujuan kita ini diciptakan bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Supaya bahagia secara abadi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini, yang mana tujuannya untuk apa Rasulullah diutus, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi bukan mencari kepandaian dalam hukum, bukan mencari kepandaian dalam ceramah atau dalam dakwah atau dalil, tapi bagaimana hasil dari kajian ini kita person, tiap orang, tiap pribadi bisa memperbaiki akhlaknya, tutur katanya, dan perbuatannya. Mudah-mudahan dengan begitu akhirnya nampak keindahan Islam rahmatan lil alamin. Kisah nyata jamaah. Rasulullah punya istri yang banyak. Diajak miskin mau jamaah. Disuruh cerai gak mau. Contoh lagi punya budak Zaid bin Harithah. Diajak orang tuanya sampai tidak mau. Maunya sama Rasulullah. Karena apa jamaah? Karena Rasulullah itu benar-benar menunjukkan akhlakul karimah, orangnya yang dermawan dan penyabar. Maka orang cinta Islam tergantung bagaimana cara menyampaikan Islam. Jadi Islam ini rahmatan lil alamin. Bukan Allah butuh manusia, tapi manusia itu butuh Allah. Baik, mudah-mudahan kita semakin memahami kenapa kita belajar Al-Quran untuk mencapai apa? Supaya mencari ridho Allah. Supaya bagaimana cara Allah ridho kita berbuat, bertindak, bertutur kata, dan dalam berprasangka. Kita lanjutkan kajiannya surat Al-Qamar ya. Yang kemarin ayat 1 sampai 3, yang mana pembahasannya tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW sampai diminta untuk membelah bulan. Dan sampai juga tujuannya supaya manusia itu percaya kiamat itu pasti terjadi.
Jadi, tapi kalau sudah hati tertutup dengan dosa, sudah gengsi, ego, segala macam mukjizat tidak akan diterima. Walaupun jelas-jelas itu tahu. Karena memang hatinya sudah tertutup. Maka itu beruntunglah orang-orang yang bisa membersihkan diri, taubat, dan mau menerima kebenaran dan jujur kalau kita ini memang manusia yang kata Rasulullah, apa? Kullu bani Adam khotok. Semua anak Adam itu pasti sering berbuat sah, salah, berbuat dosa. Wa khairu khotok dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu apa? At-tawwab. Minta ampun bertaubat. Baik, kita lanjutkan ke ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi mustajar. Sungguh, kata Allah, telah datang kepada mereka kaum Quraisy, orang-orang musyrik, tentang kisah-kisah para nabi yang tujuannya jangan sampai seperti mereka. Nabi Nuh, umatnya ditenggelamkan, ya. Nabi Hud, kaumnya dibinasakan dengan angin, ya. Jadi banyak Allah mengkisahkan dalam Al-Quran itu dengan bahasa Arab supaya mereka itu mengambil pelajaran. Nah sekarang jamaah, kejadian nyata bisa dilihat di YouTube, fakta berkali-kali, itu gempa, itu bencana, itu apa. Kenapa manusia kok masih tidak mau merubah? Ya, ini berarti orang-orang seperti ini sudah tertutup hatinya. Padahal Allah memberikan segala macam bencana ini untuk supaya kita kembali kepada jalannya. Kemudian, menurut tafsir Ibnu Katsir yang ringkas, maksudnya kisah umat yang dulu itu yang umat-umat yang tidak percaya Rasul, walaupun Rasul itu diambil dari umatnya, dari kaumnya, dari orang yang paling terbaik di antara kaumnya. Contoh Nabi Muhammad yang paling jujur, yang paling dermawan, bahkan semua orang tahu kebaikan Nabi Muhammad. Tapi begitu diangkat sama Allah, tidak sama sekali pengaruh jamaah. Jadi bersyukurlah jamaah kalau kita bisa mempelajari Quran, mengimani, mengamalkan. Karena orang yang tahu bahasa Arab, tahu sastra, tahu Nabi itu benar. Abu Jahal, Abu Lahab itu menentang dengan keras bahkan mau membunuh. Itu menunjukkan apa zaman? Mereka gengsi. Mereka merasa aku seharusnya yang jadi orang yang nabi, aku yang termulia. Jadi Allah memilih nabi bukan karena kepandaiannya, bukan karena kecerdasannya. Apa jemaah? Jujurnya nabi. Bagaimana kalau kita bayangkan jemaah? Kita pernah berbuat salah, kemudian diabadikan, dibaca semua orang, tiap masa, tiap tahun, semua orang, bahkan keluarga kita. Nabi Muhammad di dalam Quran pernah mengharamkan madu, diabadikan sama Allah, ditegur sama Allah, tapi Nabi Muhammad tidak merasa dirinya terhina. Pernah Nabi Muhammad menolak seorang yang buta mau belajar, ditegur sama Allah, abasa tawala, tapi Nabi Muhammad itu langsung merubah. Jadi benar-benar Allah itu membuatkan Nabi Muhammad itu supaya apa? Jadilah manusia yang apa adanya. Manusia apa adanya itu lihatlah sifat kita itu hina. Maka perlu peringatan, perlu cerita, perlu pengalaman supaya kita bisa ngambil ibroh. Tapi kalau kita tetap masih gengsi, ego, merasa benar, sampai kapanpun tidak akan bisa dapat pelajaran kecuali kalau sudah meninggal seperti Fir'aun baru mengakui naudzubillah min dzalik. Jadi Al-Quran ini benar-benar terus-menerus jamaah supaya apa? Jangan sampai kita ini terbawa oleh siapa musuh yang utama? Iblis ya. Sejak dikeluarkan dari surga, iblis bersumpah akan menyesatkan seluruh anak Adam supaya masuk neraka bersama iblis. Karena dia itu merasa dirinya tidak bersalah, jemaah. Merasa dirinya itu lebih mulia.
Masa saya disuruh sujud kepada selain Allah? Padahal itu perintah Allah. Perintah Allah itu tidak akan syirik biarpun disuruh sujud. Perintah Allah itu tidak akan dosa walaupun disuruh membunuh anaknya sendiri seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi apa itu Nabi Ibrahim ya. Kemudian disuruh membunuh anak orang lain seperti Nabi Khidir. Itu atas perintah Allah. Jadi kalau sudah perintah Allah jamaah, tidak ada yang salah jamaah. Termasuk para malaikat memasukkan orang-orang kafir di dalam neraka. Jadi intinya bantahan iblis sok ahli tauhid, sok pinter. Padahal dia itu pada dasarnya dirinya sombong, angkuh merasa mulia. Padahal mulia itu dari Allah. Biarpun Nabi Adam yang baru diciptakan dari tanah liat. Ibadah belum langsung dihormati oleh seluruh para malaikat dan iblis disuruh. Itu karena kemuliaan dari Allah jamaah. Bukan dari amal kita. Dan iblis merasa beramal jamaah. Ya, sekali lagi kita pun harus mawas diri. Nabi Muhammad pun merasa dirinya itu apa itu dimuliakan sama Allah. Maka itu pantasnya apa? Ya kita selalu bersyukur jamaah. Seandainya dibuka aibnya, ya kita harus cepat-cepat tobat seperti Nabi Adam alaihissalam, seperti Nabi Yunus. Jadi intinya manusia ini selalu dibimbing oleh Allah supaya jangan sampai tersesat. Kemudian ayat berikutnya hikmatun baligho fama tuhunin nudur. Jadi Al-Quran ini jamaah, kalau ingin dapat hikmah-hikmah kehidupan, gak usah jauh-jauh jamaah. Al-Quran ini sudah termasuk paling dalam hikmahnya. Karena Allah termasuk kalamullah punya Al-Quran disampaikan kepada Muhammad wahyu wal Quranil Hakim yang sangat bijak, balighah, sangat sempurna, tapi tidak berguna kalau orang itu sudah diliputi dengan apa? Kesombongan, perbuatan dosa, tidak dengan tanpa diawali dengan pengakuan dosa, istighfar. Jadi biarpun di depan mata itu jamaah, mukjizat Nabi Soleh, batu, gunung, bisa keluar onta hidup bunting. Mukjizat siapapun, kalau Allah tidak memberikan hidayah, itu dibilang sihir. Itulah manusia. Manusia ini pada dasarnya apa jamaah? Butuh hidayah, butuh taufik, butuh pertolongan Allah. Kita pun kalau belajar tidak mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan lurus. Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta, jalannya yang telah engkau beri nikmat para nabi, al-anbiya, para rasul, as-solih, as-siddiqin. Jadi kalau Allah tidak ngasih nikmat, tidak bakal dapat selamat jamaah. An'amta, bukan khairul maghdub, bukan yang pernah dimurkai. Sudah tahu kitab malah dirubah. Sudah tahu perintahnya Allah malah tidak mau. Para nabinya dibunuh. Waladhdallin, dan bukan pula orang yang tersesat. Sudah tahu ini kitabnya dipalsu, direkayasa, masih percaya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita selalu mohon dalam sehari 5 waktu, dalam sholat itu 17 rakaat. Minta sama Allah apa? Ihdinas sirotol mustaqim. Dan kita awali dengan doa Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa. Ya Allah, tunjukilah kami yang batil, yang hak itu hak, dan kasih kami rezeki kekuatan bisa menjalankannya. Sebab orang banyak yang sudah pandai jamaah, pandai hukum, pandai ilmu agama, ilmu umum, segala macam. Tapi kalau sudah kepentingan fulus, ya kan kata Rasulullah, umatku itu banyak di akhir zaman itu. Iya Rasulullah, iya tapi tidak punya kekuatan seperti buih di lautan. Karena apa ya Rasulullah? Jadi mereka itu tidak punya kekuatan, mudah digoyahkan, mudah diombang-ambing. Jadi tidak punya wibawa, tidak punya hibah, tidak punya musuh, tidak ada takut. Karena apa? Karena bayangannya dunia ini segala-galanya, jemaah.
kena penyakit wahan, cinta dunia. Jadi bayarannya 1 miliar, yang nyogok 2 miliar. Banyak 10 miliar, yang nyogok lebih lagi. Selama masih cinta dunia, maka manusia itu tidak akan bisa setangguh zamannya sahabat, setangguh para nabi dan rasul dan para wali. Ingat kisahnya, siapa itu jamaah? Tukang sihirnya Fir'aun. Begitu tahu kalau Nabi Musa itu benar bukan sihir, biarpun ancamannya harus dibunuh. Sebab kalau kita yakin jamaah, wabil akhiratim yukinun jamaah. Ya sudah sebut Satu pahala sunnah itu loh jamaah. Belum wajib qobliyah subuh. Manusia ya, diberikan di dunia. Tidak cukup dunia ini tempatnya satu orang saja. Apa kata Rasulullah? Pahalanya sebutannya qobliyah subuh. Khairu minat dunya wa ma fiha. Kan ini butuh keyakinan jamaah. Tapi keyakinan tanpa ilmu yang benar, tanpa diamalkan seperti para sahabat, tidak mungkin bisa yakin. Orang yakin itu ada pengorbanan dari ilmunya. Kita belajar kedokteran, tapi tidak yakin. Saya nanti jadi dokter enggak? Terus apa manfaatnya? Terus saya jadi orang apa nanti? Is, suruh belajar kedokteran biarpun dibiayai, tidak bakal nafsu jemaah. Kalau sudah yakin, oh ini bakal hidup saya akan sejahtera, bahagia. Apapun bidangnya jemaah. Usaha apapun, kalau kita tanpa ilmu dan pengalaman, maka sulit untuk bisa bertahan. Yang ada melihat orang lain sukses, ganti. Lihat orang sukses, ganti. Oh, ganti ini, ganti profesi, ganti kerjaan. Dulu booming apa aki, ganti aki. Ya, booming ikan lohan, ganti jualan ikan lohan. Ya itulah manusia. Selalu lihat hasilnya. Tidak lihat apa, yang penting ini halal. Soal rezeki Allah sudah mengatur. Jadi kalau sudah orang ukurannya dunia jamaah, maka sulit untuk mempertahankan apa? Kewibawaannya, kebenarannya. Karena semua bisa dibeli. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Quran ini sudah cukup jamaah untuk jadikan peringatan. Maka itu tidak perlu dipaksakan, tidak perlu ditakut-takuti. Bahkan kalau ditantang, bisa enggak yang jadikan apa ini lumpur jadi emas? Nanti saya percaya. Wah, percuma jamaah. Yang ada nanti berebut, ya, saling bunuh, membunuh, berebut. Yang kisahnya di Sudan, dimanapun. Kalau sudah tahu itu ladang emas, ladang yang banyak menghasilkan harta, tidak ada ceritanya orang tambah baik, tambah berebut. Karena orang yang benar-benar beruntung itu orang yang kenal Allah. Dan apa puncaknya orang yang kenal Allah? Takut. Makrifatullah itu orang yang takut kepada apa cirinya takut? Menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Itu baru tandanya orang dapat roksul hikmah. Benar-benar orang itu ngerti ilmu hikmah. Baik, tafsir yang lain yang masih berkaitan dengan ayat 4 dan 5 ini mau saya kembangkan karena ini yang penting jamaah. Kenapa Allah sudah bilang hikmah balighah? Balik itu sudah sampai jamaah, sudah notok, sudah sempurna, tidak perlu ditambahi lagi Al-Quran ini jamaah. Tapi kenapa sulit untuk menerima? Bahkan yang menyampaikan Nabi yang terakhir akhir zaman, yang semua orang itu kalau mendengarkan suaranya sangat senang, melihat perangainya sangat cinta karena apa? Begitu akhlak karimahnya luar biasa. Tapi begitu Al-Quran disampaikan pada orang yang masih hatinya kotor, iri, dengki, hasut, maka pasti akan ditolak. Biarpun pamannya sendiri, biarpun anaknya Nabi Nuh, biarpun itu orang tuanya Nabi Ibrahim, biarpun itu istrinya Nabi Lut, semuanya akan menolak kalau memang hatinya masih diliputi dengan perbuatan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Jadi firman Allah hikmatun balighah ini benar-benar sempurna jemaah. Sudah balik ya, sudah sampai pada puncaknya Al-Quran ini. Peringatan dari Allah. Tapi kok masih belum bisa memberikan manfaat. Karena Allah tahu apa? Khatamallahu ala qulubihim. Siapa?
Innalladzina kafaru sawa'un alaihim. Sesungguhnya orang kafir itu sama saja. Andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kalau orang sudah tidak percaya sama Al-Quran, dilak sama, ditutup sama, digembok, disegel. Semua yang pandangan panca inderanya tidak bisa melihat kebenaran. Walaupun dia pandai dalam sastra, pandai dalam bahasa Arab, pandai dalam tafsir, tahu ini benar, tapi sudah kalah dengan apa? Uang. Jadi ahli-ahli kitab itu bikin kitabnya supaya sesuai dengan pemimpin jemaah, penguasa. Jadi dikarang-karang kitab Taurat, dikarang-karang kitab Injil. Akhirnya dia dapat ya, ya itulah kejadian dulu sampai sekarang terulang. Maka itu Allah tanya, maksudnya apa? Perhatikan, bukan tanya, perintah. Katakan ya Muhammad, terangkan padaku, maksudnya apa? Perhatikanlah, kalau Allah berkehendak mengambil semua pendengaran kita, penglihatan kita, dan menurut hati kita, Allah tanya, siapa yang bisa mendatangkan selain Allah tentang untuk membuka hidayahnya, yang bisa membuka hidayahnya? Tidak ada jamaah. Sekali lagi, iblis sampai sekarang tersesat, ya, dimurkai sama Allah, tapi masih merasa benar. Jadi Allah menantang ini supaya apa? Mari kita pikir. Bersyukurlah orang-orang yang dapat hidayah. Maka itu jangan tinggalkan hidayah ini. Apa maksudnya? Yang tahu diamalkan, yang dilarang tinggalkan. Kalau seandainya masih belum berhasil, cepat-cepat taubat supaya Allah tidak menutup hati kita, jemaah. Jadi Allah memberitahu, perhatikanlah berapa kali saya jelaskan ayat Allah dengan bukti-bukti dan mendatangkan para nabi dengan kitab-kitab, tapi ternyata mereka tetap berpaling, ya, dan terus menerus sampai sekarang jemaah. Ya memang karena pada dasarnya bukan karena tidak pintar, karena manusia dikasih akal jemaah. Sampai disebut ahlil kitab loh jemaah. Innalladzina kafaru min ahlil kitab. Ya, sesungguhnya orang-orang yang kafir dari surat Al-Bayyinah min ahlil kitab. Kafir tapi ahlil kitab lebih bahaya jemaah. Orang-orang munafik melanggar asfalas safilin fidargi asfalas safilin dalam neraka jahanam yang paling dalam, naudzubillah min dzalik. Kemudian ayat lain yang mendukung bagaimana Allah sudah diberi hidayah, sudah tahu ini nabi, sudah tahu di dalam kitabnya ciri-ciri Nabi Muhammad sudah tahu. Kok begitu Nabi Muhammad datang sudah diutus, ini kisah orang Yahudi murtad. Maksudnya apa? Tidak mengimani. Terus mau dapat petunjuk dari mana? Tapi merasa dirinya benar. Apa? Lan yadkhulal jannata illa man kana hudan. Tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi. Dan orang Nasara bilang, kecuali orang Nasoro. Orang Islam bilang, oh kecuali orang Islam masuk surga. Tapi tidak ada amalnya aja mah. Akon-akon. Na'udzubillah min dzalik. Jadi agama itu bukan untuk dipamerkan. Bukan untuk didebatkan. Agama diturunkan untuk dipelajari dan diamalkan. Maka akan berbuah akhlakul karimah. Jadi orang-orang yang benar-benar sudah tahu jamaah, naudzubillah, dilaknat sama Allah, para malaikat dan semua manusia, dan mereka kekal di dalam neraka khalidina dan tidak akan diringankan, tidak dibebaskan, tidak akan diampuni. Jadi naudzubillah berarti apa? Abadi, biarpun ahli kitab. Kemudian Allah membuka pintu taubat jemaah. Selama di dunia tidak ada kata dosa tidak diampuni. Biarpun sudah ancamannya kekal abadi, biarpun dia syirik, membunuh 100 orang, ya, Bani Israel sudah menyembah pedet, taubat diterima jamaah, tapi dengan syarat apa? Memperbaiki diri, aslahu, jangan tetap perbuatannya diulang terus, yang salah itu. Jadi tidak ada kata pintu taubat tertutup jamaah. Wah, kita memvonis orang pasti neraka, tidak bisa jamaah.
orang Majusi yang dimana belum tahu agama, tapi dia sempat memberikan sedekah kepada seorang janda yang miskin dengan ikhlasnya Allah kasih hidayah. Seorang pelacur ya kehausan melihat anjing, kehausan hanya dia tidak minum dulu diberikan anjingnya, Allah ampuni dosanya. Jadi ini untuk menunjukkan apa? Kita yang bisa berbuat baik, jangan melaknat-laknat orang. Ini kata-kata ini kan dari Allah, jamaah. Kita tidak boleh ikut-ikut, ya. Ini berita dari Allah, bukan perintah Allah untuk melaknat, ya. Tugasnya Nabi Muhammad apa? Apa? Tugasnya alaikal bala. Tugasmu menyampaikan wa inna alainal hisab. Allah yang menghisab. Jadi tugas para nabi itu hanya menyampaikan, bukan memaksa. Biarpun anaknya sendiri pun tidak boleh dipaksa. Kisahnya Nabi Nuh, istrinya pun tidak boleh dipaksa. Badal di bawah kekuasaannya dalam pengawasannya. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam, pemimpin para manusia, jin, dan binatang. Itu jin ifrit masih kafir jemaah. Tapi disuruh supaya jangan buat kerusakan. Tapi soal iman, terserah. Tidak bisa dipaksakan. Jadi ayat ini, surat Ali Imran 89, setelah diperlihatkan orang-orang yang sudah tahu kemudian murtad, ya, kemudian diharap sama Allah, sudah diancam awalnya dengan siksa neraka yang kekal abadi, diharap sama Allah supaya apa? Ayo tobat, ayo tobat, istighfar, pasti diampuni, ya. Tapi dengan syarat tidak hanya sekedar tomat, ya. Setelah tobat kumat lagi. Kalau kumatnya masih hidup tidak apa-apa jemaah, bisa tobat lagi. Begitu berbuat maksiat, berbuat zina, menjual diri, ya, jadi PSK dengan harga yang murah, sudah punya suami dan sedang hamil, nampak di CCTV, kemudian dibunuh sama laki-laki uding belang tadi, naudzubillah min dzalik. Padahal dia seorang muslimah berjilbab, pakai jilbab jamaah, bukan non muslim jamaah. Orang yang berjilbab punya suami, dia kerja, suaminya kerja, tapi masih melacur karena terlilit utang. Ini menunjukkan apa jemaah? Apa artinya ibadah kita? Apa artinya kita melakukan pernikahan jemaah? Apa artinya Allahu Akbar? Katanya Allah penjamin segala rezeki. Kok akhirnya kok mudah sekali melacurkan diri. Naudzubillah min dan sampai seorang suami menjual istrinya untuk berzina. Ya, sekali lagi, ini semuanya karena apa jemaah? Karena cinta dunia. Hanya apa? Sulit untuk menerima kebenaran. Lanjutannya ya, ya ada tafsir yang lain. Jadi hikmah baliho, hikmah yang sempurna. Ada suara yang masuk ini. Sudah. Suara masuk dari radio atau dari mana itu? Ya, ada yang Bentar, dengar bentar. suaranya. Nah, sudah. Oh gini, Teh. Soalnya nanti yang lainnya Iya, apa masuk ini suaranya. terganggu. Nggak Masuk ke fokus rekaman. nanti. Ah, ah. Baik, tafsir yang lain mengatakan sempurna hujah ini. Jadi apa jamaah? Kita tidak perlu ngotot, tidak perlu memaksa jamaah. Sampaikanlah dengan hikmah, lemah lembut, yang penting benar. Karena ini sudah cukup. Kalau sudah dalilnya Quran, sudah cukup. Maka itu Allah melarang keras kepada Nabi, wala takunanna. Jangan sekali-kali jadi orang yang mendustakan ayat Allah. Walaupun tidak pakai logika, walaupun di luar logika. Sudah kalau ini firman Allah, sami'na wa atokna.
Fatakuna minal khosirin. Kalau sampai tidak percaya ayat Allah, rugi pasti rugi. Nah, ini perlu apa? Perlu amal soleh, jemaah. Ya, kalau orang sudah ditetapkan sama Allah tidak beriman, jemaah. Maksudnya apa? Allah itu lebih menciptakan apa? Takdir dulu sebelum ada makhluk. Berapa? 50.000 tahun. Tapi apa salah Allah? Tidak, jemaah. Karena manusia dikasih akal, dikasih kemauan. Ceritanya apa? Coba di depan mata. Langsung di depan kita. Kasih itu uang di depannya. Bilang, jangan diambil. Itu punyamu. Loh, terus buat apa? Ya nanti kalau masuk ke kantong sendiri kan nanti punyamu. Kasih makan paling enak, baunya sedap. Jangan dimakan. Itu punyamu. Loh, terus kenapa? Terus nanti kan masuk sendiri ke mulut. Tidak mungkin kalau sudah masalah dunia. Tidak mungkin. Pasti dia akan berebut, jemaah. Tapi kalau masalah akhirat, wah, saya sudah ditakdirkan sama Allah. Seperti alim seperti dalam surah Al-Baqarah. Bukan berarti apa? Kita harus putus asa berdakwah. Enggak, jemaah. Itu hiburan supaya kita itu jangan merasa gusar kalau ditolak orang. Oh, berarti orang ini belum dapat hidayah. Kok sampai mati belum dapat? Oh, memang ini sudah nas dari Allah seperti Abu Lahab. Tapi kalau belum nas, belum diberitahu sama Allah dia bakal mati neraka, maka jangan dilaknat. Sebab Nabi Nuh alaihissalam itu mulai kapan berdoa supaya dihancurkan semua orang kafir, termasuk akhirnya anaknya kena. Di waktu Allah memberitahu kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, umatmu tidak akan bertambah. Ya cuma ini toh. Bayangkan 950 tahun dakwah lailan wa naharon, siang dan malam, siron wa alania, segala metode dipakai, rahasia terang-terangan, diberitahu sama Allah, umatmu ya ini aja tidak akan bertahan. Kalau seperti ini ya Allah, ya kasihan nanti keturunannya masuk neraka semua. Nah, ini kan pemberitahuan dari Allah. Lah kita tidak diberitahu sama Allah, tidak diberitahu si fulan masuk neraka. Sekali lagi jangan menjas orang-orang masuk neraka, melaknat. Jadi ini untuk hiburan bahwa oh memang betul kalau orang belum dapat hidayah itu sudah takdirnya. Jadi bukan orang yang berbuat dosa, seorang dainya yang menyampaikan tadi jangan terus kepikiran. Akhirnya jadi sakit. Aku kurang opo. Iya, wis tak kei api kata-kata bagus. Semuanya saya berikan, yo gak nurut. Nah itu kata Allah, semua ayat, semua mukjizat sudah datang, tidak akan beriman kecuali kalau sudah meninggal. Oh calon neraka, ya Allah kembalikan ya Allah. Farji'na na'mal solihan. Kami yakin, kami percaya. Ya seperti itulah kondisinya orang kalau sudah ketangkap basah, ada bukti, besok dihukum mati, tobat. Karena tidak sama apa eh, tidak bisa mengelak lagi, cuma buktinya sudah jelas, banyak saksinya. Oh sudah. Apalagi sama Allah. Tangannya bersaksi, tangannya bicara, kakinya saksi, semua anggota itu bersaksi. Catatannya juga ada. Terus mau mengelak, tidak bisa. Ya Allah kembalikan ke dunia ya Allah. Saya sudah yakin, saya percaya. Sebentar saja saya langsung tobat. Jadi kalau orang sudah dinas jamaah, memang seperti ini. Terus Allah salah? Ya enggak jamaah. Karena Allah yang punya makhluk. Jenengan gimana kalau punya barang kayu lah yang satu dibuat apa kursi atau dibuat tempatnya apa itu Quran yang mulia yang satunya dibakar apa itu kayunya protes jamaah wah bapak ini enak saja saya kok dibakar Allah itu apa fa'alu lima yurid berbuat sekehendaknya dan Allah tidak perlu ditanya justru kita yang akan ditanya maka itu kalau iblis selalu membantah Allah ya rugi mendingan seperti para malaikat nurut aja, disuruh masuk neraka, jaga apa? Neraka, malaikat Malik, ya terus jaga, tidak akan panas. Karena tidak ada artinya kita melawan Allah jamaah. Karena Allah itu yang menciptakan kita. Seperti robot melawan yang membuat robot.
dia tidak akan bisa berfungsi kalau sudah dimatikan pusatnya. Ya, jadi ayat ini untuk menghibur. Kenapa orang-orang itu kok gak bisa percaya pamannya Nabi? Padahal sudah tahu Abu Lahab itu sampai nas ayatnya tabat yada abi lahabi watab sampai meninggalnya pun tidak beriman. Karena Allah itu tahu siapa yang pantas beriman. Padahal Umar bin Khattab sudah niat membunuh Nabi. Kenapa? Kok bisa beriman? Ya awalnya diprovokasi jamaah. Orangnya jujur, polos. Diprovokasi karena Nabi Muhammad bawa agama yang merusak tatanan nenek moyangnya. Akhirnya setelah tahu sendiri Umar bin Khattab ayat Qur'annya hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim langsung beriman. Ini benar ini, bukan buatan manusia ini. Selama ini saya ditipu. Jadi orang-orang yang jujur, yang dulunya provokasi, begitu melihat Quran, jangankan Umar bin Khattab, orang yang selalu apa itu menyuruh orang supaya mengikuti agamanya yang bukan Islam, seolah-olah ini yang benar. Begitu dia belajar pada sempurnanya, nampak kebenarannya. Ternyata inilah yang benar firman Allah. Jadi tidak bisa jemaah. Kalau hati yang jujur mau disuruh menolak tidak bisa. Ya, nanti kalau yang masuk neraka gimana? Faktorofu bizambi. Mereka sadar apa sudah datang peringatan? Iya ya Allah, tapi kami mendustakan ya. Jadi orang biarpun sudah keliling dunia, bisa melihat dari NASA ya, ya, bisa melihat walaupun kita tidak keliling bisa melihat dunia begitu, bahkan bisa melihat di lautan, lihat di video yang apa streaming langsung NASA bisa lihat bulan langsung. I- Itu pun tidak akan membuat apa kekuasaan Allah. Oh, ternyata Allah Maha Kuasa kalau tidak dapat hidayah dari Allah. Ya, berapa banyak dari penduduk desa kami binasakan penduduknya zalim. Ya, jadi intinya apa jemaah? Semua ini karena perbuatan manusia. Jadi kalau kita tidak menggunakan akal kita, pandangan kita, ucapan kita untuk melihat ayat-ayat Allah, kemudian menjalankan perintah Allah, ya, maka akan tertutup hatinya, tertutup akalnya, yang harusnya bisa membedakan yang benar dan salah, kemudian dijalankan yang benar. Jadi ini karena apa jemaah? Bukan berarti tidak punya panca indera, sudah punya, ilmu punya, sempurna, tapi hatinya buta, bukan matanya yang buta. Jadi hatinya penuh dengan dosa, bintik-bintik dosa menutup kebenaran, sulit menerima kebenaran. Jadi kita tidak perlu ngotot jemaah, tidak perlu memaksakan orang untuk percaya. Yang penting sudah disampaikan, doakan ya, nyampaikannya ya jangan terus dengan seolah-olah orang itu didogma, jangan. Yang penting sebelum menyampaikan apa, amalkan. Kalau sudah tahu ini obat menyembuhkan, ya sudah kita minum baru sampaikan pada orang. Kalau memang ini vitamin menyehatkan tuh ya kita minum, kita makan. Jangan orang-orang ditawari obat sudah tahu itu racun, dia sendiri tidak minum, ya itu namanya memang menipu orang jemaah. Ya, sekali lagi Nabi Muhammad sudah mengalami semua apa yang diberitakan Allah. Akhirnya merasakan nikmatnya sebagai hamba Allah. Sampai sholat pun termasuk yang paling dinikmati Allah Rasulullah. Qurrat ayun apa di dunia ini yaitu sholat. Ya, biarpun sudah kumpul sama istrinya di malam gelap gulita, Allah kasih kenikmatan sholat. Apa maksudnya? Berdialog langsung kepada Sang Kekasih Allah Maha Segala-galanya. Jadi tidak terasa kakinya bengkak. Seperti Nabi Daud alaihissalam sepertiga malam untuk berdialog kepada Allah, sholat ibadah kepada Allah. Jadi orang itu semakin kenal Allah, hidupnya semakin mendekat kepada Allah dan semakin siap untuk dipanggil oleh Allah. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sangat tenang, karena ridho sama Allah. Jadi ini penyebab-penyebabnya kenapa hati ini tertutup. Ya, setelah tahu dia tidak ngamalkan. Orang munafik kan. Akhirnya apa?
tambah senang kemaksiatan, tambah ditutup. Ya, wa yamutu fi tughyanim ya'mahun. Allah kasih kekuatan untuk berbuat maksiat, tambah kaya. Nauzubillah min dzalik. Kenapa jamaah? Lah ini kuncinya jamaah. Bi annahum istahabbul hayatad dunya alal akhirah. Dia tidak ikhlas dalam beramal. Lebih mengedepankan kepentingan duniawi. Semua diukur dengan nilai uang. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi wani piro. Nah, ini sponsornya. Ya, wani piro. Naudzubillah min dzalik. Ma itu Rasulullah itu orangnya yang paling jujur. Apapun yang diminta diberikan. Karena ini sebagai uswatun panutan. Akhirnya apa jamaah? Kalau sudah ya rezeki kita itu tidak akan lari kemana-mana. Apa yang kita berikan bukan rezeki kita. Intinya apa? Itu justru yang milik kita yang sebenarnya. Yang abadi. Orang lain itu makan memang rezekinya. Seandainya kita tidak kasih, ya dapat dari yang lain. Inilah pentingnya kita belajar agama bukan untuk memperkaya diri, tapi bagaimana yang kita miliki semuanya kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi kalau Allah sudah menutup hatinya, pendengar penglihatannya, terus mau cari Tuhan mana, ya? Yang ada ya seperti Fir'aun sampai-sampai apa? Sudah tahu kalau Nabi Musa itu anak angkatnya orang yang baik, istrinya pun tahu, hanya nurut Nabi Musa, beriman. Fir'aunnya tidak mau, karena gengsi. Kalau saya nurut Nabi Musa, tidak jadi raja lagi. Saya tidak diakui Tuhan. Jadi intinya manusia itu kalau sudah tertutup hatinya, sampai kapanpun, bahkan 950 tahun itu dakwah Nabi Nuh. Nah kita 100 tahun belum jamaah. Jadi intinya kita ngaji itu untuk diri kita jamaah. Kita amalkan nanti dapat ilmu yang baru. Man amila bima alima, barang siapa mengamalkan dari ilmu yang diketahui, warasallah ilma malam ya Allah kasih pewaris Nabi yaitu ilmu yang tidak pernah diketahui. Ayat yang lain, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwalah kepada Allah, jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan. Niscaya Allah kasih ilmu. Sebab ada ilmu yang mulai proses amal. Kalau tidak mulai proses amal, tidak akan merasakan nikmatnya sholat. Tidak akan merasakan nikmatnya puasa. Tidak akan merasakan nikmatnya amal-amal yang lain. Kemudian sebab lagi, karena dia sering menyalahi janji. Ya, di waktu kampanye janji-janji. Ya, begitu sudah jadi amnesia. Dan membunuh para nabi jamaah. Bayangkan, bukan satu nabi jamaah. Al-Anbiya. Ini sudah terjadi zaman dulu Bani Israel. Tidak merasa berdosa. Tempat pembantaiannya, kuburannya dibuat pasar jamaah. Oh, di atasnya PKI ini jamaah. Jadi sudah pelopornya itu orang Yahudi. Jadi orang-orang baik, para nabi dan rasul, bahkan orang yang dakwah pun juga dibunuh. Jadi hampir 300 jamaah disebutkan dalam tafsirannya itu. Setelah dibunuh, dikubur, tempatnya kuburan dibuat pasar. Maka itu orang seperti ini tidak langsung dibunuh jamaah, diistidrot. Ya, seperti iblis. Maka sulit untuk beriman. Biarpun dia tahu nanti Nabi akhir zaman Nabi Muhammad tahu. Iblis dikira tidak tahu perintah Allah. Tahu. Ya. Jadi siapa yang ditutup hatinya? Orang yang mutakabir. Orang yang diktator. Orang ini sulit untuk beriman. Kenapa? Orang sombong sekecil apapun tidak bisa masuk surga. Apa cirinya jemaah? Orangnya itu menolak kebenaran. Sering menghina manusia. Ya, menghina makhluk Allah dengan kata-kata wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah neraka wail orang yang sering apa memaki-maki dari depan dan belakang. Kenapa dia jamaah?
alladzi yahsabu annama malahu apa yahsabu alladzi jama'a malahu wa addada. Orangnya sering mengumpulkan harta, dihitung-hitung hartanya, nggak disedekahkan. Sekarang dapat berapa ya? 1 miliar, besok sekian miliar, sekian miliar. Alhaakumut takasur. Yahsabu annama lahu akhlada. Menyangka dengan harta banyak tidak bakal sakit, tidak bakal mati, awet muda. Itu sangkaan dia jamaah. Maka itu ilmu jangan pakai sangka menyangka. Sampai sekarang mana Fir'aun, mana Namrud, mana Korun yang kayanya tidak ada tandingannya. Iya jamaah ya. Tidak ada tandingannya jamaah. Emasnya bukan emasnya, kunci gudang emasnya itu diangkat oleh 8 orang kuncinya. Tapi semua harta Korun tenggelam sama Korun. Ya, naudzubillah min dzalik. Terus bagaimana cara membersihkan jamaah? Yaitu dengan cara istighfar. Inilah modal yang paling utama yang walaupun kita tidak berbuat dosa, bahkan setelah sholat, berbuat kebaikan pun, bahkan Rasulullah setelah menang, suruh istighfar jamaah. Jadi minimal istighfar itu Rasulullah 70 kali. Ini menunjukkan istighfar itu untuk menyucikan jiwa kita. Sudah bersih, tambah mengkilap jemaah. Kalau kotor, supaya bersih. Kalau dibiarkan, tidak pernah istighfar, ya sulit menerima kebenaran. Yang ada, kalau Quran dibilang hoak. Kalau hoak dibilang benar. Mukjizat dibilang sihir. Sihir dibilang mukjizat. Jadi seperti Dajjal. Seperti iblis bilang apa? La takr bahadil sajarah bilang apa? Oh ini pohon kekekalan ya Adam. Kalau kau tidak dekati pohon kekekalan ini, tidak bisa kekal. Kenapa malaikat kekal? Karena makan pohon ini. Khuld. Padahal Allah tidak pernah bilang khuld. Jadi sekali lagi jemaah, kuncinya istighfar, tobat, maka akan mudah menerima. Begitu dosa, tobat lagi. Tapi kalau tidak tobat, tambah banyak ron, maka kalau dibacakan ayat apa? Dongeng. Padahal Allah bilang apa? Yang benar dia merasa untung berbuat dosa. Berzina untung, membunuh orang untung, ya, memfitnah orang untung, memaki-maki orang untung. Karena dapat uang. Semua sekarang bisa dibuat pekerjaan, jemaah. Jadi pasukan, prajurit, bayaran, dapat uang. Ya, melayani orang untuk berbuat mesum, dapat uang. Membunuh orang, dapat uang. Meracuni orang dengan narkoba, dapat uang. Ya, pokoknya uang jemaah, tidak mikir. Betul atau salah, uang. Judi, dengan begitu permainan, dapat uang banyak. Asalnya bonusnya sedikit, dapat berlipat-lipat. Padahal dibohongi sama bandarnya. Tapi pokoknya uang. Nah, kalau orang sudah merasa beruntung berbuat dosa, sulit jemaah. Nah, itu minimal kita tahu kalau judi itu dosa. Sudah. Berarti apa? Kita sadar kalau kita banyak dosanya. Tahu korupsi itu salah. Sadar. Zaman Nabi jemaah. Mencuri apa? Barang perang. Tali sandal. Itu masih tali sandal. Belum dibagi, dicuri. Meninggal. Langsung kata Rasul Finar. Ya Allah. Kata sahabat, dia tuh saja enggak karena masih ngentit talinya sandal yang harusnya dibagi diambil dulu. Itu yang kecil ya mah. Bahkan orang-orang yang mati syahid masih punya hutang, enggak bisa masuk surga. Jadi Undang yang kiranya ngantos enak jadi koruptor ya mah. udah datang gitu, Alhamdulillah, ya. datang gitu Alhamdulillah, amin. Nah, katanya. jadi perlu kita Masa bersihkan malam-malam? dari perbuatan dosa supaya kita selalu dibimbing oleh Allah dan melihat apapun kondisinya kalau hatinya baik insya Allah semuanya akan jadi baik seperti orang mukmin segala kondisinya selalu baik kaya baik karena bersyukur miskin baik karena sabar merasa ini ujian dari Allah. Nah itu pentingnya selalu kita membersihkan hati dengan cara apa? Istighfar, sholat, sedekah. Sebab kalau kita melulu belajar hukum, melulu belajar, yang ada apa? Setelah itu tidak diamalkan. Orang kalau tahu ilmu tidak diamal, hatinya tambah keras. Tambah keras seperti Bani Israel.
Dari surat itu ngerti kitab jemaah, tapi tidak diamalkan. Ya, tanya bagaimana penyelesaian orang ini meninggal, siapa yang membunuh, suruh nyembelih sapi, sapi apa? Tanya terus, padahal sudah jelas sapinya. Ya, jadi sekali lagi hati ini jamaah kalau baik-baik semua anggota tubuh akan diarahkan oleh hati ini. Tapi kalau sudah rusak hatinya, hasut, iri, dengki, biarpun sudah jelas-jelas itu benar, tetap tidak mau. Tapi kalau temannya jamaah, ya, si S-nya jamaah, mukul, maki-maki, ya tertawa, ya karena temannya. Tapi kalau sudah mangkel, iri, dengki, dilihat aja sudah marah jamaah, apalagi dipukul. Ini pentingnya. Jadi manusia itu pada dasarnya banyak yang hatinya sakit. Hatinya sakit, jangan disakiti dengan kata-kata yang kotor. Ya, tambah sakit. Kalau bisa mintakan ampun supaya dia dapat hidayah. Ini pentingnya jamaah ya. Jadi sekali lagi, banyak orang apa tertawa itu membuat hati mati. Maka itu jadilah warok. Apa warok itu jamaah? Biarpun tidak tahu hukumnya, tapi remeng-remeng dijauhi jamaah. Berarti orang itu banyak ibadahnya. Sebab apa? Apa artinya banyak ibadah kalau korupsi? Haji berkali-kali. Ya, gak diterima. Ya. Jadi yang penting halal dulu makanannya. Dan jadilah orang qanaah yang selalu nerima. Maka jadi manusia paling bersyukur. Iya, karena apa? Biarpun punya sedikit masih berbagi jamaah. Orang kaya, miliaran, triliunan, tidak mau, takut habis uangnya. Kemudian orang mukmin itu jamaah selalu mencintai orang lain. Manusia loh ya, tidak harus orang beriman. Semua manusia, maka itu Rasulullah beriman tidak beriman. Kalau memang itu apa minta dikasih, itu caranya. Seperti Allah, rahmatan lil alamin. Semua orang dikasih makan, kafir tidak kafir dikasih makan. Kemudian apa cirinya orang Muslim jamaah? Dibilang orang yang benar-benar berserah diri sama Allah. Aman semuanya tetangganya dari kata-kata yang kotor, ya, perbuatannya. Jadi kalau punya makanan, bau langsung. Jadi jangan terus sampai ada tetangga meninggal karena malu minta-minta. Lah tetangganya tidak pernah berbagi jamaah. Ya, padahal kata Rasulullah, kalau masak-masak bau ciumnya bagi. Nah, jadi kalau orang sering tertawa terbahak-bahak, itu sulit menerima nasihat. Ya, maka itu perbanyak kita tadabbur. Perbanyak kita istighfar. Akhirnya apa? Nanti barang siapa yang di malam gelap gulita atau dalam kesendirian ingat dosanya, kemudian keluar air mata, diharamkan api neraka ya. Karena sulit manusia itu menangis karena dosa. Yang ada menangis karena kehilangan harta, karena di PHK, karena kematian anaknya yang bayi, kematian kekasihnya. Tapi tidak sholat, nangis, tidak ada jamaah. Ya, tidak bisa berbuat baik, nangis, tidak bisa. Itu hidayah jamaah. Ya, hidayah dari Allah itu orang seperti itu. Oh itu katanya Allah, Fabima rahmatin lintalhum. Karena rahmat Allah yang Muhammad, kamu bisa berbuat lemah, lembut. Ya, bisa berbuat sabar. Jadi sekali lagi kalau kita bisa berbuat baik, kasih sayang, jangan bilang aku. Hada min fadli Rabbi. Ini karena dari Allah, taufik hidayah dari Allah. Ya, inilah ciri-ciri manusia yang hatinya kotor. Siapa jemaah? Orang munafik. Karena dia mengaku dirinya beriman, percaya sama Allah, tapi menipu Allah. Sholatnya kalau ada manusia. Tidak ada manusia, tidak sholat. Tidak terasa kalau dia sendiri yang tertipu. Padahal Allah tidak bisa ditipu. Jadi orang kalau sering menipu, sering bohong, ya pasti akan terbuka. Ya, ya. Di dalam hatinya punya penyakit jamaah. Penyakit apa? Keraguan, sombong, dendam, iri hati. Naudzubillah min dzalik. Kalau tidak tobat, tambah banyak penyakitnya. Kalau sudah banyak penyakitnya, sulit menerima kebenaran.
Ya, orang munafik itu lebih dalam jemaah. Naudzubillah min dzalik. Nah, inilah jamaah orang-orang yang bisa menerima kebenaran. Siapa? Orang yang punya rasa takut sama Allah dan kepingin belajar Al-Quran. Orang sudah kepingin itu sudah masuk hidayah. Seperti apa? Umi Maktum yang buta itu jemaah. Orang kalau sudah tidak kepingin belajar, mau dipaksa, tidak bisa. Masih kasih uang, tidak mau. Seandainya uangnya tak yang diterima. Jadi punya keinginan mengikuti Al-Quran. Ya, kalau tidak punya keinginan, tidak mungkin jemaah. Tapi penting utama punya rasa takut kepada Allah. Ini cirinya. Fadzakir bil Quran may yakhafu. Jadi orang kalau sudah takut sama Allah, Quran akan ditelan mentah-mentah. Karena ini firman Allah. Seperti Anda mendengarkan titah seorang yang Anda cintai, pemimpin yang Anda takut, yang agungi. Pasti didengar sama. Apalagi orang-orang yang diktator. Sampai tidak dengar, wah dibunuh. Tunduk, patuh. Memberi apa eh, nyanyian nasional aja kita harus diam semua. Jadi orang kalau sudah yakin ini firman Allah, tidak berani jamaah. Ya, apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya orang yang takut sama Allah itu tidak asal. Ya, orang mutakin takut sama Allah itu apa jamaah? Sholat. Wa akumus sholat. Kalau orang sudah tidak sholat berarti tidak takut sama Allah. Dan efeknya apa jamaah orang yang takut sama Allah? Menahan hawa nafsu, akimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Jadi tidak hanya bilang aku takut sama Allah. Dari mana buktinya? Wong sholat sering ditinggal-tinggal. Ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi insya Allah. Maka itu pertama kali perintah setelah Iqra apa? Ya ayyuhal muzammil qumil laila qalila. Yaitu perintah sholat. Jadi sholat inilah akan membawa kita mudah menerima firman Allah, hadis-hadis yang sahih. Mudah-mudahan kajian ini bisa bermanfaat bagi kita. Ada pertanyaan jemaah? Jadi 2 ayat ya. Tapi cabang-cabangnya penjelasannya banyak ayat. Supaya tambah jelas yang dimaksud kenapa Allah kok menutup. Karena dia sendiri tidak mau membersihkan diri. Jadi bukan salahnya Allah. Cukup jemaah? Cekap. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Insya Allah. Hati-hati dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Ustaz, suwun Ki Tantan. Matur suwun, matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat beristirahat.